Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang pembelian aset. Jadi pertama, saya akan tunjukkan sekilas untuk cara aktivasi modul fix asetnya, dan juga cara input pembelian aset, dan cara pembayaran pembelian aset. Jadi kita langsung masuk ke Deskera. Nah, pertama untuk aktivasi, itu di menu Deskera Books, di bagian apps di sini, kita bisa masuk ke sana, dan kita bisa klik di bagian, fix asset atau aset tetap. Nah, di sini kalau misalnya kita belum aktifkan, kata-katanya di sini, nama tombolnya adalah Get App ya. Jadi seperti di sini misalnya yang WooCommerce. Nah, di sini kalau kita belum aktifkan, dia tulisannya Get App. Nah, jadi nanti di fix asset-nya nanti, kita tinggal klik Get App-nya. Di sini saya akan klik langsung open. Jadi begitu sudah diaktifkan, dia akan berubah jadi open, dan di sini menunya dia akan, menu tambahan tersebut akan tampil di sini. Jadi di bawah, icon rumah ini ada 3 titik, kita klik, di sini kita akan bisa lihat, connected apps yang sudah kita hubungkan yang mana aja. Nah, di sini saya tinggal klik fix asset-nya. Nah, jadi untuk pertama kali aktivasi, nanti, tombol connect-nya akan berwarna hijau, yang kalau misalnya nanti kalau kita klik, dia akan, menampilkan halaman untuk masukin, username sama password untuk kita authorize lagi, supaya, eee, bisa langsung dihubungkan antara si fixed asset ini dengan akun kita di Deskera-nya. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan aset group ya, jadi saya sudah ada satu aset group namanya peralatan kantor. Jadi mungkin coba kita lihat sekilas dulu. Jadi ada satu aset group namanya peralatan kantor. Untuk akun asetnya di sini kita bisa langsung, setting. Jadi ada akun fix asetnya, dan juga ada akun akumulasi depresiasinya. Dua akun ini adalah akun, neraca, dan, terakhir ada akun biaya penyusutan. Akun biaya penyusutan ini adalah akun laba rugi. Nah, di bagian accounting di sini ada, metode depresiasi. Di sini saya langsung pilih straight line, dan untuk convention-nya atau pembulatannya itu kita bisa pilih yang full month atau yang, actual days. Jadi kalau full month nanti pembaginya itu akan dibulatkan, berdasarkan jumlah bulan dalam 1 tahun, dan untuk, actual days itu nanti akan dibulatkan berdasarkan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, di sini kita tinggal, begitu kita sudah pilih, 2 opsi pertama tadi, metode depresiasi dan, convention-nya, nanti 2 field ini akan terbuka dan kita bisa pilih salah satu saja. Jadi mungkin saya langsung coba, eee, buatkan, misalnya bangunan untuk akunnya di sini saya tidak ubah ya, jadi kita bisa ubah, tapi di sini saya nggak ubah. Oke, jadi di sini user bisa arahkan ke akun asetnya sendiri-sendiri ya. Nah, di bagian accounting, di tab accounting, di sini saya pilih metode, penyusutannya misalnya straight line, convention-nya saya pilih full month, dan di sini rate-nya saya masukkan langsung, untuk yang di bagian effective life-nya saya masukkan, rate-nya saya tidak masukkan, saya masukkan misalnya 8 tahun, jadi nanti persentasenya akan langsung otomatis dihitung. Nah, contoh misalnya saya masukkan 4 tahun, jadi kalau di sini diganti 4, nanti tarifnya itu akan otomatis, disesuaikan dengan jumlah umur asetnya. Jadi saya langsung set 8 misalnya, terus saya klik add, asset group. Nah, sekarang kelompok asetnya sudah ada 2, ada bangunan dan ada peralatan kantor. Kita bisa tambahkan, asetnya di menu fix asset. Saya klik add fix asset. Nah, di sini saya masukkan dulu nama fix asset-nya, misalnya saya mau masukkan, ruko. Ruko, ruko
misalnya ruko di Tanjung Duren misalnya, ruko Tanjung Duren, terus tanggal belinya tanggal hari ini misalnya, belinya misalnya 1,2 M misalnya ya, 1,2, oke, anggap ini 1,2 M, sudah saya input, misalnya saya beli dengan misalnya CV ini misalnya contoh. Nah, untuk penomoran aset ini itu bisa di set di sini ya, custom number format. Jadi nanti begitu sudah kita simpan, nanti opsinya akan bisa muncul di sini. Dan di bawahnya juga ada format penomoran untuk bills-nya. Jadi kalau misalnya kita tadi, jadi di sini ada centangan untuk menandakan kalau aset ini adalah aset saldo awal atau bukan. Jadi kalau misalnya ini bukan aset saldo awal, nanti Deskera akan buatkan transaksi belinya. Yang mana nanti dia akan langsung masuk ke menu bills ya. Jadi di sini saya nggak centangin, this is an opening asset-nya nggak dicentang. Terus di sini saya pilih penomorannya supaya bisa langsung jelas kelihatan, saya langsung bedakan bills yang biasa dengan bills-nya aset. Di sini saya masukkan aset bills. Nah, di sini jadi tanggal belinya, bill date ini tanggal dokumen tagihan invoice-nya ya, dan juga tanggal jatuh temponya. Saya bisa ubah tanggal jatuh temponya misalnya ke tanggal 31 Mei misalnya. Tanggal belinya tanggal hari ini, dan di sebelahnya di bagian accounting kita harus pilih aset tadi itu termasuk dalam kelompok aset yang mana. Jadi di sini saya masukkan bangunan misalnya, dan di sini kita ada pilihan untuk menyesuaikan tanggal mulai penyusutannya ya. Jadi kalau misalnya tadi belinya di hari ini di tanggal 22 misalnya, dan berdasarkan SOP perusahaan kita misalnya untuk pembelian aset di atas tanggal 20, maka penyusutannya dimulai di bulan berikutnya misalnya. Nah, itu di tanggal depresiasinya atau tanggal penyusutannya nanti kita bisa ubah di sini. Jadi saya ubah langsung depreciation start date-nya mulai dari tanggal 1 Mei misalnya. Oke, dan di sini ada depreciation threshold, ini nggak dipakai di Indonesia. Di sini ada residual value. Residual value ini untuk nilai sisa dari aset tersebut. Dan informasi berikutnya disesuaikan dengan kelompok aset yang sudah kita pilih tadi ya. Di sini saya langsung simpan asetnya. Oke, nanti begitu berhasil disimpan, kita akan bisa lihat transaksinya itu nanti di sini ya, di Deskera Books-nya. Oke, coba kita lihat di sini apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Aset bills. Nah, kalau kita masuk tadi ke details-nya, tampilannya seperti ini. Di sini akan ada keterangan fixed asset, totalnya berapa, dan kita bisa langsung bayar di sini. Jadi untuk pembayarannya itu sama dengan flow pembayaran bills yang seperti biasa. Jadi kita tinggal klik pay atau masuk ke dalam untuk klik make payment. Di sini saya bisa bayar sebagian atau saya bayar, kalau bayar sebagian berarti di sini disesuaikan. Contoh misalnya saya bayar 4, contoh saya bayar 40 juta dulu misalnya. Oke, bank transfer, dan reference date-nya tanggal hari ini. Saya klik next, pay.
Kita close. Nah, di sini status payment-nya sudah berubah jadi parsial dan untuk, bills aset, pembelian aset itu kita nggak bisa terima barang, good receive-nya NA. Kalau kita klik di titik 3 juga itu nggak ada, pilihan untuk terima, asetnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sampai ke flow pembayarannya dan sisanya sama ya. Jadi, pembelian aset itu akan di-treat sebagai, pembelian pada umumnya. Jadi dari sisi, laporan umur utang juga nanti akan, kelihatan ya. Jadi kalau kita masuk ke laporan AP, AP aging, nanti di sini akan kelihatan utangnya, berapa. Nah, jadi kelihatan di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk, topik kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga membantu.